selesai. Pokoknya Maria tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mbak Nada tidak boleh menikah sama dia. Mbak Nada harus menikah dengan Mas Najib, oke? Saudara Najib ini tidak boleh stres. Dia harus senang dan bahagia. Sekali lagi dikecewakan, tidak bisa disembuhkan lagi. Masya Allah. Gue cuma pengen bilang sama lo, kalau lo pengen ngelakuin apa aja, itu terserah lo. Lo pengen salto, pengen jungkir balik, terserah, gue gak mikirin. Tapi gue cuma pengen kasih tahu sama lo, jangan pernah ikut campur urusan pribadi gue sama Nada. Karena lo gak tahu apa-apa kan. Jadi aku mohon sama kamu, kasih aku kepercayaan. Biarin aku ngerawat Mas Najib. Mas Najib itu saudara Mbak. Jadi nanti kalau Mas Najib udah sembuh, Mbak nggak akan ngelakuin itu lagi. Mbak akan serahkan semuanya ke kamu. Jangan-jangan lo pura-pura amnesia ya? Mas Najib sudah sembuh dari gilanya. Hah? Sama Bu? Haho. Lah iya. Kamu setuju kan usulan Wahyu? Aku pikir sekarang bisa. Ya, saat yang tepat untuk acara lamaran itu. Assalamualaikum. Bapak. Bapak rindu. Nada. Ada. Nada senang sekali Bu ketemu sama Ibu. Setelah bertahun-tahun Nada kangen sama Ibu. Akhirnya Gusti Allah mengizinkan kita ketemu. Nada bisa peluk Ibu sepuasnya. Iya Nak, Ibu juga kangen sekali sama kamu. Ibu senang bisa memeluk kamu Nak. Kamu sudah besar, cantik. Pantas banyak laki-laki yang jatuh cinta sama kamu. Ibu bisa aja. Bu, Ibu masih ingat kan? Alhamdulillah, masih ingat lah Pak. Pasti Ibrahim kan? Apa kabar Murni? Baik, Alhamdulillah. Walaupun kita 17 tahun nggak ketemu, aku nggak bisa lupa. Kalau ini Pasmina kan? Apa kabar? Baik. Baik, senang sekali bisa ketemu kamu. Sama. Kalau yang satu ini pasti kamu lupa. Soalnya dia dulu masih kecil waktu aku ajak ke sini. Ini pasti Wahyu kan? Apa kabar kamu? Hah? Ya, alhamdulillah.
Iya, ini Wahyu. Dan anak ini yang sudah dijodohkan oleh Abdullah sama Ibrahim itu sejak dulu sama anak kamu Nada. Dan saya juga tidak tahu kalau mereka itu dijodohkan. Wahyu, gimana? Masih jadi penyanyi rock? Alhamdulillah masih, tapi untuk sementara aku vakum dulu soalnya ingin memperdalam ilmu Islam dulu. Syukurlah. Kalau ini Najib kan? Saya nggak mungkin lupa. Kamu itu orang yang setia, yang selalu menemani Bapak, menjaga pesantren ini, mengurus pesantren ini. Alhamdulillah kalau Minda lupa sama saya. Memang hidup saya semuanya saya sudah serahkan untuk pesantren Darussalam dan Pak Kiai Abdullah. Umi gimana kabarnya di Mesir? Alhamdulillah, baik. Sebaiknya kita teruskan ngobrolnya di dalam saja. Yuk, monggo Hip. Terus, ya. Lu saja, lu kan lagi sampean itu nggak kenal Umi. Jangan sok tahu. Jalannya bawa pelan-pelan, alon-alon gitu loh, Pak. Pak ini sudah kangen, pengen lihat wajahnya Najib. Loh, paling wajahnya gitu-gitu aja, Pak. Nggak ada yang berubah yang mau sesat lusuh. Lah iya, tetep aja dia itu hitam, putih, brewoken, boseni. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang bapaknya juga kepikiran. Gimana kalau wajahnya Najib kita operasi plastik? Kayak Justin Bieber. Kayak sepupu aku tuh, Udin Bibir. Tetep aja nggak pantas. Nggak cocok ah. Kamu bapaknya aja kayak petani, mau anaknya dirubah mukanya kayak londo, nggak mungkin. Iya, ngarep. Gak ada yang pantas? Nggak ada. Ya sudah kalau gitu. Kamu nikmati wajahnya Najib yang hitam putih. Ya toh? Yang membosankan itu. Ngerti sampe? Ngerti, Pak Bro. Wajah kok hitam putih. Ayo jalan. Televisi ya. Loh, Pak, ada apa, Pak Bro? Kenapa? Ada apa, Pak Bro? Nggak apa-apa. Aku jet lag ini kayaknya. Apaan? Jet lag apa kuy? Jet lag? Itu, yang naik pesawat terus jegadul gitu, yang di atas. Emang di atas ada polisi tidur? Anjir. Loh, modernisasi, di atas ada polisi tidur. Yang bilang aku naik pesawat sopo? Nah itu tadi jet lag. Ya aku tadi kan di atas kasur. Sekarang di atas jalan. Ya jet lag. Tambah stupid you. Ngerti stupid? You itu. Stupid. Ibu senang akhirnya ibu bisa pulang juga. Tapi Mas Rahmat nggak bisa. Soalnya pekerjaannya nggak bisa ditinggal. Oh ya, Mas Rahmat kirim salam buat kamu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Buat kamu juga loh, Jip. Mas Rahmat kirim salam. Iya, Umi. Waalaikumsalam. Salamkan juga buat Mas Rahmat. Saya itu kangen. Kalau mengingat waktu masih kecil, waduh bahagia sekali. Saya sama Mas Rahmat itu begitu dekat. Di mana ada saya pasti ada Mas Rahmat. Sama seperti saya dengan Dek Nada. Tapi bukan berarti saya sama Mas Rahmat sama Dek Nada seperti adik kakak. Bukan begitu, Dek? Lamarannya kapan dimulai? Masya Allah, Bapak sampai lupa Aduh, saking begitu rindunya bisa ketemu Ibu lagi. Sampai-sampai ada hal yang penting yang akan kita bicarakan. Jadi lupa, Bu. Gimana? Boleh sekarang aja kita bicarakan? Gak usah, nanti aja. Udah kita pulang ke kamar aja, yuk.
Betul, Murni. Sebaiknya kamu dan Nada bisa kangen-kangenan saja dulu sama Murni. Nanti nyari waktu lagi untuk bicara hari pernikahannya. Bagaimana? Ya, boleh. Baik, nanti kita cari waktu yang tepat. Kita ketemu lagi. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati semua. Yuk, mana yuk? Aku permisi ke kamar dulu. Kalau begitu, aku juga permisi dulu ya, Dul. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murni. Permisi. Kalau begitu, Umi, Pak Kiai, saya juga permisi dulu. Masih banyak tugas pesantren yang saya harus selesaikan. Pekerjaan saya sehari-hari. Sekaligus saya mau mengaji. Ini tasnya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa semua orang kelihatan bahagia ya? Mau nanya, percuma. They don't like me anyways. Nanti malah dicuekin. Dianggap seperti kutu. Hey Arman! Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak ngagetin aja itu loh. Marlina cuma mau nanya. Maaf, Mbak. Aku begini tuh bukan karena aku benci sama sampeanku, Mbak. Justru aku begini karena aku cinta. Aku sayang sama sampean. Makanya. Kalau sampean nggak keberatan, sampean bisa pakai benda ini. Benda ini namanya kuplo. Kuplo itu bisa memperdekat jarak kita. Nggak ada batas, ya toh? Setelah sampean pakai barang ini, semua pertanyaan sampean tak jawab. Kupluk. Yes, kupluk. This is kupluk. Sudah. Sampun, Mbak. Udah. Nah, begini baru Mbak Marina cantik. It's so good, Mbak. Kalau kata uang bule Bantul itu, you so look beautiful. Betul toh? Nah, coba. Sampean tuh mau nanya apa sama saya? Coba, mungkin bisa dikonsultasikan ya toh? Aku cuma mau nanya. Kok semuanya kelihatan bahagia? Emang ada apa sih? Oh, ada orang yang ulang tahun ya? Aduh Mbak, di sini ndak mengenal istilah ulang tahun. Apalagi itu tiup-tiup lilin ndak ada. Mereka semua bahagia itu karena Mas Najib sudah ndak crazy lagi. Mas Najib udah gak crazy lagi? Yes! Okay, thank you. Yes. Oh, by the way, yes. Thanks for the... Kupluk. Oh, thanks for the kupluk. I like it. Yeah. Mbak, sebentar. Itu rambutnya rapiin lagi. Nah, kalau lebih rapi sampai lebih cantik loh, Mbak. Alright, thank you. Yes, I like you, Mbak. Wah, Pak Marina memang ayu ya. Aku takut jatuh cinta. Wahyu. Ada apa? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu kelihatannya nggak bahagia? Apa karena kedatangan ibuku kamu nggak senang? Bukannya begitu, Nada. Tapi tuh aku kecewa. Udah senang-senang pengen nentuin tanggal pernikahan kita. Taunya batal lagi. Jadi cuma karena itu kamu kecewa? Ya iyalah aku kecewa. Emang kamu enggak? Wahyu, buat aku sekarang, penetapan tanggal pernikahan kita itu udah nggak penting lagi. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa? Kamu nggak mau nikah sama aku? Kamu pengen Najib jadi calon suami kamu gara-gara ibu kamu lebih suka sama Najib, iya kan? Wahyu, aku sekarang sudah nggak mau lagi tahu kepastian tentang pernikahan kita, kapanpun dilaksanakannya. Aku siap. Mau sekarang, besok, lusa, atau kapanpun aku siap. Karena sekarang keluargaku sudah berkumpul. Kamu serius ngomong kayak gitu?
Yaudah, maafin aku ya. Kalau aku sedikit curiga sama kamu. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok dengan kekhawatiran kamu itu. Nanti aku akan coba bilang sama ibu ya. Sekarang itu kamu udah berbeda. Aku udah sedikit lega kok. Kalau gitu aku permisi dulu ya, mau ke kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denada. Aku tahu apa yang kamu sampaikan itu hanya untuk menyenangkan hati Wahyu. Alhamdulillah Gusti Allah. Rupanya engkau memberikan sedikit jalan lagi untuk hubunganku sama Dek Nada. Kedatangan Umi membawa berkah untukku. Hari ini ku gembira. Umi datang ke pesantren. Alhamdulillah, akhirnya Mas Najib udah sembuh. Nih saya yakin pasti semuanya seneng ngedengarnya. Karena semua tuh pasti pada khawatir dengan kondisi Mas Najib. Betul. Yo gimana ndak khawatir, Dodek. Mas Najib itu kan ketua pengurus pesantren Darussalam. Wong kalau gara-gara keterusan jadi wong edan kan bisa bahaya. Gara-gara diputusin cinta. Iya toh? Betul, sampean betul Mas Aldo ya toh. Semakin lama Mas Najib gila, semakin lama juga dia menyusahkan santri dan santriwati yang ada di pesantren Darussalam ini. Tak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Nisa, terus gimana? Mana apa ini? Mas Aldo. Mas Bejo balik lagi. Mau ngapain toh Mas? Lah iya, ada yang ketinggalan. Ketinggalan? Ketinggalan apa toh Mas? Sampean yang ketinggalan. Loh, kok saya? Lah iya. Kalau sampean berdua-duaan di sini, nanti ada setan, jin, genderuwo, kolor hijau, itu bisa terjadi perbuatan zina. Ya toh? Tapi Mas Bejo. Udah, sampean ikut aku aja. Mas Bejo. Ayo. Mas Bejo, aduh. Kurang ajar sampean. Manggil aku sebagai santri senior ketua pengurus pesantren Darussalam Japjip. Kamu pikir aku ini jongo sampean? Hah? Lah sampean jongos bukan? Ya bukan. Sampean tahu siapa aku? Aku juga. Kowe Fuad. Satu-satunya santri yang kulit sampean itu sudah keriput, sudah kusut. Dan sampean Rohim, satu-satunya santri di pesantren Darussalam yang punya lambe itu luas. Seluas sumur di belakang. Mas! Aku tak sudi sampean belum. Barangan meluk-meluk saja. Sudah sehat ya? Mas. Apa lagi? Sampean mau kemana? Nganu Mas, saya mau ngasih tahu bapak sampean, Pak Bro. Kenapa bapakku? Semaut. Pingsan. Sampean jangan sembarangan ya. Oh, ini serius Mas, sumpah serius, tenan kok. Ada di kamar Pak Ada Bro. di kamar sekarang Mas. Kalau melihat penampilannya, Wahyu itu pas buat Nada, Pak. Dia ganteng dan kelihatannya soleh. Tapi apa Bapak bisa menjamin kalau Wahyu tidak akan kembali kehidupan yang seperti dulu lagi? Suka mabuk-mabukan. Kalau masalah itu Bapak nggak berani menjamin, Bu. Ini tergantung dari Wahyu sendiri, Bu. Sama izin Gusti Allah. Bapak ini kan cuma bisa mendidik dia, mengajarkan dia, mendoakan. Tapi apa, Pak? Tapi
insya Allah Bapak berkeyakinan Wahyu itu sudah berubah jauh. Bapak nggak boleh terlalu yakin. Oh ya, Bapak ingat nggak cerita Ustadz Mursyid? Dulunya kan dia preman di desa kita. Nah, dia itu kan belajarnya bertahun-tahun, Pak. Baru dia bisa berubah jadi baik. Malah sekarang dia jadi ustadz. Loh, apa hubungannya dengan Wahyu, Bu? Pak, Wahyu itu baru seumur jagung belajar di sini. Ya beda dong. Tidak seperti Najib. Najib kan dari kecil sudah belajar di sini. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi, Pak. Ya, wis, Bu. Sebaiknya kita tunda dulu pembicaraan masalah ini. Yo, Ibu kan pasti letih, kangen sama Nada, letih, yo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Maaf Pak Kiai kalau Ilham mengganggu. Ilham cuma mau menyampaikan masalahnya bapaknya Mas Najib. Oh, apa bapaknya Mas Najib? Itu Pak Kiai, Pak Ali pingsan. Masya Allah, pingsan? Ini apa pingsan? Ilham juga nggak tahu ya Pak Kiai, kenapa bisa sampai pingsan gitu. Ya wes, kamu duluan, nanti bapak nyusul sana, ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa begitu banyak ujian yang kau berikan pada Mas Najib? Pak, bangun Pak. Aku tidak mau Bapak seperti ini. Bangun Pak. Him, nggih. Mahim, nggih. Seumur-umurku aku ngeliat orang pingsan ngorok tuh baru ini, Him. Iya ya, kayak orang tidur. Najib mengerti sekali Pak. Kondisi Bapak seperti ini pasti gara-gara Najib. Bapak jadi semaput. Maafkan Najib Pak. Maafkan Pak, bangun Pak. Sabar Mas Bro, sabar. Ikhlaskan aja, biar lancar jalannya Mas, biar mulus juga. Kurang ajar sampai menyumpahi bapakku pergi ke akhirat. Buten, maksud saya bukan itu Mas. Maksud saya itu biar lancar pernapasannya, itu bukan masalah ke akhirat. Alah, sampai pikir aku rela ditinggal bapakku dalam kondisi hatiku yang sedang kacau. Aku tidak ikhlas, aku tidak mau. Aku belum maksimal mengabdi sama bapakku, terutama juga sama ibuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tolong Bapak, Pak Kiai. Wes Jib, tenang Jib, tenang. Kita minta pada Gusti Allah, semoga nggak ada apa-apa sama bapak kamu. Tapi Bapak mau tanya sama kamu, ini apa sampai begini bapak kamu? Najib juga tidak tahu, Pak. Tiba-tiba sudah seperti ini. Nyun sewu minta maaf Pak Kiai. Mungkin saking senengnya ngeliat Mas Najib sadar, Pak Bro shock. Gembira gitu Pak Kiai. Saya sangat khawatir Pak Kiai. Ya wes gini ya wes. Gini wes. Iki ada minyak dari Umi, bawa dari Mesir. Coba kamu dekatkan ke hidung bapak kamu. Semoga-moga ini mujarab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun Pak. Pak, Najib paham Pak, ini pasti semua salah Najib. Bapak bisa seperti ini, maafkan Najib Pak. Nggak apa-apa, Li. Bapak cuma... Maafkan Pak. Iya, Bapak cuma kepanasan. Kepanasan apa, Pak? Li, Bapak mau kasih tahu rahasia ke kamu. Ini rahasia keluarga. Nggak apa-apa, mereka orang terdekat saya Pak. Nggih Pak Bro. Bapakmu ini
sebenarnya Superman. Tapi panas, Le. Pantes. Terus apa, Kiai? Saking senengnya, takut stres kayak Najib. Pantes masuk muri kali ya, Mas Ustaz. Masya Allah, Li. Tak pikir nopo toh, Li? Iya, Bapak bikin malu saja sama Pak Ki Abdullah. Lagian kenapa Bapak harus jadi Superman? Kenapa ndak jadi Gatot Kaca? Maksudmu apa? Loh, Superman itu ndak sopan, Pak. Canak dalamnya di luar. Pengacau. Pengacau. You panggil I pengacau? Iya. Karena lo berusaha ngacauin rencana pernikahan gue sama Nada kan. Supaya Najib bisa nikah sama Nada, iya kan? Dan sekarang lo senang kan? Najib itu udah sembuh. Emang kenapa? Kalau si Mas Najib udah sembuh, dia masih nggak boleh nikah sama Nada? Nggak. Dan lo pasti tahu sama Najib. Sampai kapanpun, dia nggak bakal berani nikah sama Nada. Oke? Walaupun Mas Najib Maghrib udah sembuh, dia tetap nggak boleh nikahin Mbak Nada. Ya, kasihan banget dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bikin apa ta? Menang gue. Gak usah ikut campur dan gak usah lo-loin aku. Ya jelas toh aku ikut campur. Wah kamu itu pakai bumbu dapurku ini banyak banget. Mau buat apa sih? Nah, kamu mendingan kasih tahu ke aku. Nanti tak kasih tahu caranya. Jadi kamu itu tidak mau bazir buang-buang beginian. Ngerti ora? Ora ngerti? Heh, emang gue pikir aku gak bisa bikin obat ramuan apa? Hah? Walah, bikin obat ramuan. Gue ndak tahu aku tuh diturun temurun kayak dari sopo. Yo, gue tahu ndak? Sejak nenek moyangku iku yo, aku tuh udah dikasih tahu gimana cara membuat ramuan obat yang paling makces pleng. Biar orang yang sakit itu langsung sembuh seger dan bugar. Makanya aku buat ini buat Mas Najibku biar dia tuh cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Meni, Mbak Aisyah. Ada kabar bagus, Mbak. Mas Najib, Mbak. Mas Najib sudah sembuh. Sudah pulih lagi ingatannya, Mbak. Apa? Mas Najib? Mas Najib udah punya apa, Mbak? Mas Najib udah apa? Pulih. Mas Najib udah pulih, dia sembuh. Iya, Mbak. Ya wes, kalau begitu saya permisi dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku seneng banget. Apa aku bilang toh? Belum. Obatnya belum aku kasih ke Mas Najib aja. Masih di ramu-ramu. Mas Najib aja udah sembuh. Aku bilang juga apa? Aku tuh hebat, Mbak. Masih belum. Udah, sana. Buat turun ini. Wahyu. Bengong aja. Udah nggak usah dalam-dalam mikirinnya. Yang ada ntar lu stres. Kalau lu udah stres, lu jadi amnesia. Kalau lu udah amnesia, lu kayak Najib. Basi, tau gak lu? Tenang, Dok. Gue itu gak bakal stres. Gue bakal tetap konsen. Cuman gue gak nyangka aja, Dok. Gue bakal ngalamin kejadian kayak gini. Maksud lo? Ya gitulah, Dok. Cobaan datang ke gue tuh berturut-turut. Pertama, nyokap gue gak setuju gue sama Nada. Yang kedua, si Najib amnesia. Yang ketiga, kayaknya nyokapnya Nada gak setuju deh gue sama dia. Jadi lu pikir nyokapnya Nada itu punya pilihan lain selain lu gitu? Ya gue sih gak tahu, Dok. Tapi kayaknya nyokapnya itu lebih setuju kalau Nada itu sama laki-laki yang kayak si Najib. Wah lu crazy, yuk. Lu gak salah ngomong, yuk. Hah? Ya mudah-mudahan aja gue salah.
Tapi gue khawatir banget, Dok. Tenang. Lu jangan panik. Sebelum nyokapnya Nada bertindak, lu harus serang duluan. Serang gimana? Ya caranya lu harus tempel terus nyokapnya. Ya lu beliin apa kek, gorengan. Kalau enggak, ya sesuatu yang emang nyokapnya Nada suka. Kalau enggak beliin ini aja. TV yang model baru tuh, apa? TV yang ceper, ya kan? Dia demen tuh. Dok, aku belum pernah sempit ya. Lu kan tahu, semua orang yang ada di pesantren itu udah gak mikirin sama yang namanya masalah duniawi. Mereka hanya mikirin sama yang namanya akhirat. Yang gak mempan lah nyokap si Nada gue sogokin kayak gitu. Nyokapnya Nada itu cuma mikirin akhirat doang. Kacau lah. Ya terus gimana dong? Gue gak tahu lah. Sekarang gue pasrah aja dulu. Yuk, gue ada ide. Apaan? Tenang. Hey, Mas Najib Maghrib. How are you? Dengar-dengar kamu udah sembuh ya? Congratulations, man. Dah lah, sampean itu ndak usah bahas tentang penyakitku. Mau apa? Aku mau nanya, hubungan cintamu dengan Bandana gimana? Baik. Aduh, Mas Najib Maghrib tidak boleh menyerah. Kamu harus berjuang. Kalau memang Mas Najib Maghrib cinta mati dengan Mbak Nada, kamu tuh harus diperjuangkan. Laki-laki itu tidak boleh menyerah. Sebab perempuan tuh lebih suka lelaki yang tidak menyerah, yang kuat toh. Aduh, Mas Najib Maghrib, you have to go. Hidup, mempertahankan cinta sejatimu, okay? Alright. Sampai ndak capek bicara seperti itu. Dasar londo seragen. Wanita itu paling suka kalau laki-laki kerja keras, penuh semangat, ndak pantang menyerah. Biar kata sampean ndak bicara seperti itu, aku juga memang ndak mau menyerah. Pak, gimana menurut Papa? Sepertinya Murni itu nggak suka ya Pak sama Wahyu. Dan menurut perasaan Mama, Pak, dia itu nggak setuju kalau Wahyu itu menikah dengan Nada. Baguslah kalau begitu. Mama ini ngomong apa sih? Sepertinya Mama seneng ya kalau Murni ini tidak menyetujui hubungan Wahyu dan Nada. Begitu? Loh, Papa tuh kok kesel begitu sih sama Mama? Nggak usah kesel dong, Pak. Pak, dengar ya. Kalau kenyataannya seperti itu, berarti Murni itu satu pendapat dengan Mama. Kalau Wahyu itu memang nggak cocok sama Nada, Pak. Kan lebih baik dicegah dari awal, Pak. Masya Allah. Mama ngomongnya kok makin nggak karu-karuan begini sih? Hati-hati kalau bicara nih, Ma. Ucapan itu doa. Apalagi ucapan seorang ibu. Mestinya Mama mengucapkan hal yang baik-baik untuk anaknya. Dan mengikhlaskan pilihan anaknya. Bukan menghambat, menghalangi dan ngomong nggak karu-karuan begini. Papa ini kenapa sih? Kok kelihatannya kesal begitu sama Mama? Karena Mama tidak pernah menyadari kelemahan Mama. Mama tidak pernah menyadari sifat buruk Mama. Lalu apa artinya? Kok tiap hari Mama minta maaf sama Papa. Mama menyetujui hubungan Wahyu sama Nada. Tapi mana? Apa artinya semuanya? Pak, ini tuh pilihan hati. Mama itu nggak setuju kalau calon menantu Mama itu Nada. Ma, begitu juga dengan Wahyu, Ma. Siapapun wanita yang Mama sodorkan jadi istri Wahyu. Tapi kalau di hati Wahyu hanya ada Nada, Mama bisa berbuat apa? Hah? Tolong, Ma. Tolong Mama bisa berdamai dengan perasaan Wahyu. Tolong Mama bisa membuka hati Mama. Kalau Mama bisa dekat dengan Nada, Papa yakin kok. Mama menyesal telah membenci Nada. Alhamdulillah ya Mbak. Nisa juga ikut seneng. Nisa tuh bisa ngebayangin gimana rindunya Mbak sama Umi. Terus Umi udah ketemu sama Mas Wahyu? Mbak kok diem sih? Nisa salah tanya Mbak.
Enggak, Nis, kamu enggak salah. Mbak cuma bingung dengan sikap ibu. Bingung? Kok bingung sih? Iya, Nis. Ibu sepertinya enggak suka dengan Wahyu. Apa? Umi enggak suka sama Mas Wahyu? Iya, Nis. Ibu itu takut kalau seandainya nanti aku jadi menikah dengan Wahyu. Terus Wahyu nantinya kembali lagi menjadi rocker. Ibu itu takut dengan kehidupan memusik. Jadi maksud baikku, Umi tuh udah setuju dengan hubungan Mbak karo Mas Wahyu? Mbak ndak tahu, Nis. Yang Mbak ndak ngerti itu, Ibu seringkali membanding-bandingkan antara Wahyu dan Mas Najib. Aduh Mbak, Nisa juga bingung kalau jadi Mbak harus gimana. Nisa cuma bisa doain aja yo, biar hubungan Mbak sama Mas Wahyu lancar ya. Makasih, Nis. Tapi untuk sekarang ini Mbak ndak mau terlalu memikirkan hal itu. Karena Mbak mau fokus untuk memikirkan pameran batik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para santriawan, kiai dan para ustadz yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Ketika kita menggambarkan sebuah surga, yang tergambar adalah kenikmatan, kebahagiaan, dan juga ketentraman. Kita menggambarkan di dalam surga itu istana megah, kemudian yang di dalamnya adalah orang-orang ganteng, cantik, muda, dengan menggunakan pakaian yang indah, mahal, bagus, berkelas, dan sejuta gambaran kemewahan, kebahagiaan lainnya. Lalu bagaimana untuk menerapkan surga di dalam rumah tangga kita? Yang pertama, jadikan pondasi rumah tangga itu adalah agama. Ketika kita memilih pasangan yang memiliki akhlak yang luhur, agama yang bagus, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi surga. Karena dia adalah batu loncatan pertama kali untuk membina sebuah rumah tangga yang baiti jannati. Lalu yang kedua, hiasilah rumah tangga itu dengan syukur dan sabar. Jadi perhiasan rumah tangga yang menjadi surga itu adalah syukur dan sabar. Ada banyak ujian, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak sesuatu jalan yang terjal yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu. Maka ketika ada sabar dan syukur, insya Allah surga itu akan didapatkan di dalam rumah kita. Amin. Lalu selanjutnya apa lagi? Jangan lupa jadikan atapnya adalah kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah, dia bilang, ya Rasul, saya sudah melamar seorang wanita. Terus kata Rasul, ente perhatiin dulu, ente lihat dulu wajahnya, tumbuhkan cinta dan kasih sayang kepadanya, karena disitulah bermula engkau akan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terakhir, jangan lupa jadikan pertemuan di antara yang satu dengan yang lainnya
dengan akhlakul karimah. Seorang ayah berakhlak kepada anak, seorang suami berakhlak kepada istri, begitupun sebaliknya, dan anak berakhlak kepada orang tua. Insya Allah dengan komponen-komponen ini, mimpi menjadikan baiti jannati, rumahku, surgaku akan tercapai, bukan baiti nari, rumahku, nerakaku. Biar rumah kecil, asal punya komponen ini, insya Allah akan terasa luas dan kebahagiaan akan didapatkan. Amin. Terima kasih, semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meni, kau lagi apa tah? Memangnya sekarang kamu itu sudah katarak ya? Nggak bisa apa ngelihat sendiri? Kamu tuh ya satu hari nggak gangguin aku. Memangnya kamu bisa mati apa? Kowe iku yo ditanya baik-baik malah ngomel-ngomeli aku. Tadi kan kowe sendiri sing ngomong, aku disuruh lihat kamu langsung. Tapi kau malah ngomel-ngomeli aku. Walah, kamu itu ya rupanya pinter-pinter bodoh. Yang aku maksud itu, kamu lihat apa yang sedang tak kerjakan, bukan apa yang sedang tak baca. Ngerti orang? Orang ngerti? Dia. Iki aku sedang menulis makanan untuk besok. Ngerti orang? Orang ngerti? Bikin emosi aja. Maaf, aja emosi toh Mbak, aku kilap. Aku mau tanya Ki, boleh gak? Tanya apa? Besok kan aku mau bikin tumpengan buat syukuran kesembuhannya Mas Najib. Kira-kira harganya piro ya Mbak ya? Kamu mau bikin tumpengan? Kemarin itu kan kamu udah bikinin makanan 1 piring untuk Mas Najib. Tapi udah dimakan toh. Lah, terus sekarang masa ya kamu mau bikinin tumpengan gitu yang ada nanti jadinya mubazir. Mendingan uang kamu itu dikasih ke fakir miskin. Ngerti ora? Orang ngerti? Baiklah. Tanya terus diajak ngomong bebek, kowe selalu ngeledek aku. Mau apa toh? Palingan kowe juga iring lah keharmonisan hubungan karo Mas Najib. Ya toh, ngaku kowe. Astagfirullahaladzim. Ablang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Hari ini Aisyah senang banget loh ngeliat Mas Najib itu bisa sembuh. Aisyah ndak ada henti-hentinya ngucapin syukur sama Gusti Allah. Alhamdulillah atas doanya. Terus sekarang sampean mau apa? Oh, Aisyah mau bikin syukuran buat kesembuhannya Mas Najib. Gak usah repot-repot, aku ndak butuh itu. Loh, Mas Najib piye ta Ki? Mas Najib ngapain masih ngejar-ngejar Mbak Nada? Mbak Nada itu jelas-jelas ya udah nolak cintanya Mas Najib berkali-kali. Dan Mbak Nada itu udah mau nikah sama Mas Wahyu. Terus ngapain Mas Najib masih ngejar-ngejar dia? Dia punya izin ya? Urusan aku bukan urusan sampean. Situasi dan situasi sana sangat memanas. Mas, mendingan ya Mas Najib itu ngejar yang pasti-pasti aja. Ngapain Mas Najib ngejar-ngejar Mbak Nada? Itu sama aja ngejar bayangan. Dia mendingan ngejar-ngejar aku aja yang ada di depan matanya Mas Najib. Bayangan?
Aku mengejar bayangan. Sampean itu tidak salah bicara, Isa. Kalau aku ini mengejar bayangan Dek Nada, terus kalau sampean seperti apa? Sampean itu tidak usah munafik, Aisyah. Jadi terlihat seperti orang bodoh, tidak karuan, pelin-pelan. Kalau aku mengejar bayangan, sampean mengejar apa? Nih, masih ada 2 orang yang pasti, Fuad dan Rohim. Silakan pilih sesuka hati sampean. Dan ingat, jangan munafik. Mas Najib, Toki. Maaf Mbak, aku belum siap nikah. Aku masih usia dini. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Mbak, saya mau golep dulu. Siapa yang mau milih kalian berdua? Daripada milih kalian berdua itu mendingan milih wedus. Pada kowe. Malah milih wedus. Wahyu, Mama tahu kalau kita bicara soal perjodohan, kita itu selalu berseberangan. Tapi Mama ingin kamu pikirkan lagi. Mama tuh lihat ya, kalau ibunya Nada itu memilih Najib ketimbang kamu. Dan Najib juga cinta kan sama Nada? Mama kasihan sama kamu. Mama tuh nggak mau nasib kamu itu digantung sama Nada gara-gara ibunya itu lebih memilih Najib. Kamu tuh nggak ngerti sih, gimana tadi Mama itu sakit hati ngedengar ibunya Nada itu memuji-muji Najib terus-menerus, sementara kamu itu dicuekin sama dia. Nah, gak enak kan? Kalau anak Mama digituin sama calon mertua. Ya iyalah, orang tua mana yang nggak sakit hati? Sekarang aja kamu digituin, apalagi nanti kalau kamu nikah, yang ada kamu malah makan hati. Bener, Mah. Dan Wahyu setuju. Mungkin itu yang dirasakan sama Pake sama Nada. Waktu Mama memperlakukan mereka sangat tidak baik. Mungkin mereka sakit hati. Maksud kamu apa sih? Kamu nyindir Mama, iya? Mah, Wahyu itu gak ada maksud untuk nyindir Mama. Asal Mama tahu, Allah akan membalas perbuatan manusia, baik atau buruk. Walaupun itu cuma sebesar biji zarah. Maksud kamu? Gini, Bu Murni itu nggak seperti yang Mama pikirkan. Walaupun yang Mama rasakan seperti itu, mungkin itu adalah ijabah dari Allah. Karena Mama pernah memperlakukan mereka seperti itu kan. Jadi kalau emang Wahyu sekarang digituin, ya udah kita ikhlas aja. Lagian sekarang Wahyu jadi bisa ngerasain kok sedih dan kecewanya Nada saat lagi. Tapi lihat aja, mereka tetap kan masih menghargai, menghormati Mama. Nada itu benar-benar cara istri idaman ini. Dan Mama nggak perlu takut. Wahyu nggak bakal mundur sedikit pun untuk mendapatkan Nada. Wahyu akan maju terus walaupun masalah sebesar apapun, Wahyu bakal tetap hadapi. Wahyu bakal tetap nikah dengan Nada, calon istri idaman. Bagus kamu, Yu. Papa akan dukung rencana kamu. Yakin, Yu. Upaya yang disertai doa dan niat yang baik, insya Allah semuanya akan berakhir dengan baik. Amin. Nada, ini Wahyu. Kok Nada nggak keluar-keluar ya? Masa jam segini dulu tidur? Nada. Jangan-jangan dia nggak ada di kamarnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
nyari kutu Mbak Meni, soalnya udah nggak tahan. Gatel-gatel semua kepala. Iya nih Mbak, betul banget. Ya makanya kalau mandi itu bersih gitu loh. Kalian ini kan semuanya pada pakai jilbab. Jadi keramasnya itu harus setiap hari. Terus jangan main asal gocek-gocek aja. Harus bener-bener bersih. Ngerti ora? Ora ngerti? Ngerti Mbak. Terus gimana toh Mbak cara ngilangin wabah kutu ini? Sementara kata anak-anak gatalnya luar biasa. Untung aku nggak kena. Walah, kok bisa-bisanya gitu loh. Kamu nanyanya ke aku, memangnya aku ini dokter spesialis kutu apa? Yo, cari aja sendiri gimana caranya supaya kutunya tuh pada hilang. Aku udah mau tidur di sini. Aku mau tidur di kamar santriwati yang lain aja kalian biar rame-ramean kutu-kutuan. Mikir. Aduh, iki piye tuh? Ini Bu minumnya. Diminum dulu. Makasih ya, Dok. Sini deket-deket. Ibu tuh kangen sekali sama kamu. Oh iya, Nada. Kata Bapak, kamu mau bikin pameran batik ya? Di pesantren ini kan? Sekalian sama bazarnya? Iya, Bu. Doain semoga semuanya bisa berjalan lancar dan juga sukses ya. Insya Allah. Ibu selalu mendoakan kamu. Waktu Ibu di Mesir, Ibu juga selalu mendoakan kamu. Tidak pernah berhenti, Nada. Terima kasih ya, Bu. Nada bener-bener gak nyangka ternyata perhatian Ibu ke Nada itu sebesar itu. Oh ya, Nada. Ada yang ingin Ibu tanyakan sama kamu. Soal apa, Bu? Soal Wahyu. Apa yang mau Ibu tanyakan? Apa benar kamu mencintai Wahyu seperti yang Bapak bilang? Kenapa kamu ragu untuk menjawabnya? Ayo kita cari bapak baru buat bro aja. Ide yang bagus. Hidup. Kok menutup? Kenapa kamu tega bilang bahwa Mas Najib yang lebih pantas menikah sama Mbak Nada? Karena Mas Najib itu benar-benar menderita karena Mbak Nada. Karena Mas Mbak Nada. Maksud lo? Yes. You wrong big. Kamu salah besar. Kamu sudah merusak masa depan Mbak Wahyu dan Mbak Nada. Aduh, dan Mbak Nada. Cakep tuh. Mas Najib itu sudah mencintai Mbak Nada sejak dulu-dulu banget. Kenapa Mbak Nada tidak mau mengertiin perasaan Mas Najib? Mau apa sampean? Maaf Mas Bro. Ayo ngomong. Aku udah maaf. Omong dulu. Apa? Maaf Mas Bro. Siapa yang Mas Bro? Oh, oke gue. Oke ya. Nungguin dia. Ngang. Kat. Oke. Papa pikir tidak ada alasan Papa untuk menunda penetapan tanggal pernikahan Wahyu dan Nada. Gak enak, dialognya panjang banget tuh ya. Loh, kok begitu Mas Najib? Masa yang diingat itu pakai Abdullah sama Dek Nada aja? Asal Mas tahu. Mas Najib tahu. Loh. Alhamdulillah. Memang aku tidak sakit, ya aku segar selalu lah. Hah? Masih gila. Salah ya? Lanjutkan. Gak ada stok baru, lama, lusuh. Bukan di sini yang kedua berhenti. Yang pingsan di sini. Suka mancing emosi. Pak. Alhamdulillah, akhirnya Mas Najib sembuh. Ih, ini saya yakin pasti semua di pesantren Iya. Yo gimana ndak khawatir toh, Dek. Mas Najib itu kan pemimpin Ketularan itu.
aman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbak, sampai udah ngagetin tuh. Ini nabrak terus. Iya. Sampai lupa ya. Saking terlalu rindunya sama ibu. Dia sih. Gue juga kaget. Kenalin, Nur Lela. Lela, lu tuh cewek paling cantik. Tangga baru ya? Paling cakep di kampung ini. Lu kudu dapetin laki-laki yang tajir. Itu kayak si Jamal. Emang udah takdir. Lu Lela jadi calon bini gue. Pokoknya kaya, ganteng, trendy. Selain ngerebut Lela dari kita, tetangga baru udah ngurusin gawean gue. Kita nggak boleh tinggal dia. Ya, kita harus serang dia. Woi! Lela itu calon bini kita. Gue jangan. Balikin tangan gue. Hei! Lo mau kagak jadi calon bini gue? Aku pun tergoda, jadilah pacar.